Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan penuh berkah telah tiba. Saatnya kita teguhkan hati dan segenap daya upaya dalam menggapai ridha ilahi. Saya Amiruddin, PJ Wali Kota Banda Aceh, atas nama pribadi, keluarga, dan segenap jajaran pemerintah Kota Banda Aceh, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, kami nggak bisa sambung lagi karena memang airnya nggak ada. Tapi masyarakat bilang, nggak apa-apa Pak, sambung aja dulu. Yang penting Bapak sambung aja dulu. Ya, nah, kapan-kapan ada airnya kami pakai. Tapi begitu selesai kami sambung, pagi disambung, siang sudah nelpon, Pak, kapan? Kok nggak ada airnya? Kalau nggak ada air, kenapa disambung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan PTM berumpolon dengan lentuan Indah Rastikasari. Kali ini di episode ke-61 tahun keempat edisi 18 Maret 2024, tepatnya 7 Ramadan 1445 Hijriah. Yang belum subscribe, kami masih tunggu komen-komen positif dengan akun asli pastinya. Kalau di rumah Anda, khususnya warga Kota Banda Aceh, seperti apa? Lancarkah air PDAM-nya? Kita akan bahas itu, apalagi di bulan-bulan Ramadan ini kita sangat membutuhkan pastinya air untuk kebutuhan kita. Kita akan bahas ini bersama dengan HT Haji Tengku Nofizal Ayub SEAK atau sapaan beliau Ampun Ayub. Assalamualaikum Ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan balik UPHTM. Sama-sama sudah diundang kembali. Siap. Ini tema kita persoalan air minum di ibu kota dan respon cepat keluhan pelanggan. Ampun, pertama ini kondisi hari ini di bulan Ramadan, gimana kondisinya di daerah-daerah Kota Banda Aceh? Secara umum distribusi kita lancar alhamdulillah, cuma ada beberapa titik yang tidak lancar ya. Tapi secara umum kita ngomong kita punya 54.000 pelanggan, alhamdulillah mungkin 53.000-nya lancar. Oke, berarti 2.000-nya lagi tuh kenapa Mas? Alasannya berbagai ya, kita bukan mencari-cari pembenaran, tapi memang pipa-pipa kita itu pipa-pipa yang sudah sangat tua, yang butuh perbaikan, yang butuh pergantian di beberapa tempat. Dan akhir-akhir ini gangguan sering disebabkan oleh gangguan galian pipa IPAL. Yang seputaran Masjid Raya sedang digali-gali, sering sekali kena pipa kita. Tapi itu tentunya bukan salah mereka juga, karena bagaimanapun Banda Aceh ini harus kita bangun. Itu dampaknya kemana? Daerah mana kemudian berdampak? Yang paling berdampak itu di wilayah seperti Punge, Kedah, ya, seputaran Jaya Baru yang alirannya dari situ. Artinya alternatif kemudian mereka apakah kemudian ada waktu-waktu tertentu mereka akan hidupkan atau memang full 24 jam? Seperti apa itu? Sayangnya ketika pipa PDAM bermasalah itu ya baru bisa dialiri lagi setelah masalahnya selesai. Ya. Kita tidak bisa alihkan. Oke, berarti nggak ada jam-jamnya? Nggak bisa karena masalahnya di pipanya. Sementara instalasi produksi kita terus hidup, tapi masalahnya di pipa. Tapi jadi ini sudah pembenahan? Ya sedang kita buat terus, sedang gangguan terus. Buat terus gangguan terus? Iya, kita nggak pernah berhenti membuat. Oke, tapi ada lagi gangguan artinya ketika kemudian terus dibenahi, terus dibenahi, ampun. Oke, itu untuk kondisi hari-hari ini. Tapi itu akan selesai atau tidak? Atau seperti apa sampai nanti akhir Ramadan kah? Atau ini kan pelayanan PDAM itu kan pelayanan rutin. Ya. Ini kita berharap makin hari makin baik. Tapi gangguan itu akan selalu ada. Gangguan itu kapanpun, sesempurna apapun kita akan selalu ada. Tapi yang kita harapkan makin lama itu perbaikan kita semakin cepat. Lalu kita berharap gangguan-gangguannya pun semakin, dengan selesainya pembangunan di berbagai bidang di Banda Aceh, kita berharap gangguan-gangguannya juga akan semakin berkurang nantinya. Semakin berkurang. Artinya kemudian kalau ada keluhan pelanggan itu seperti apa? Yang penting begini, ketika masyarakat punya masalah dengan kita, langsung dihubungi di call center kita. Kita semua bisa di Twitter, bisa di Facebook, bisa di WA, dimanapun sosial media kita punya, langsung dikabarkan kita. Insya Allah kita akan segera
mengirim petugas kita untuk cari tahu apa sebenarnya masalahnya. 24 jam? 24 jam insya Allah. Malam-malam juga? Iya. Sampai malam juga? Sampai malam. Oke, artinya kemudian masyarakat bisa melapor. Tapi cepat nggak responnya Ampun? Ini gimana nih? Segera. Biasa kan kita kalau on time begitu ada laporan masyarakat yang masuk, kita langsung kirim ke orang yang bersangkutan untuk ke cabang yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Itu ada pos-posnya sendiri? Iya. Kita pelayanan kita bagi empat wilayah di Banda Aceh, setiap ada piketnya. Ada 4 wilayah Ya. berarti Ampun. Itu daerah mana saja? Kita punya 4 cabang Teguhnya Arif itu seputaran Darussalam, sekitarnya Lampineng, kemudian ada cabang Siah Kuala, itu Lamprik sekitarnya, kemudian ada cabang Tekumar, daerah Jalan Tekumar, ke barat Stui sekitarnya, kemudian ada cabang Sultan Iskandar Muda, sebelah Banda Aceh, Kedah, Punge, dan sekitarnya. Oke, berarti ketika kemudian ditelepon nomor call center di media sosial itu langsung segera kita respon. Segera. Kalau belum direspon boleh call lagi. Boleh call lagi. Ya. Sampai karena mungkin ada beberapa yang ayo kita trip kadang. Tapi begini ketika biasanya gangguan itu terjadi di satu lokasi ya. Misalnya sedang gangguan di Punge, itu pasti banyak orang Punge itu yang bermasalah. Jadi kenapa lama ya, karena tempatnya berdekatan. Baru bisa segera, mungkin satunya rusak di Punge, satunya di Penayung, satunya di Darussalam. Itu karena timnya berbeda. Tapi ketika bicara tim Punge, lokasi yang sama. Lokasi yang sama, orang yang sama, sehingga butuh waktu untuk menyelesaikan. Satu-satu artinya diselesaikan dulu. Oke. Ini harganya tetap sama Ampun. Tarif kita sudah nggak berubah sejak tahun 2016. Terakhir kita naik tarif 2016. Artinya itu dihitung per kubik? Iya. Per meter kubik ya. Per meter kubik. Jadi kadang ada pelanggan yang mengeluh dia bayar air mahal tapi airnya nggak ada. Ini suatu paradok ya, karena kalau nggak ada air yang nggak ada bayar kan gitu. Karena kan kita berdasarkan pemakaian kubikasi. Jadi akan sangat aneh kalau orang bilang ini bayar mahal-mahal tapi airnya nggak ada. Itu mungkin ada tapi kan kemudian dibahasakan, diredaksikan. Kalau mahal pasti airnya ada. Jadi kalau nggak ada air justru pelanggan tidak perlu bayar, karena mereka hanya bayar. Itu kalkulasinya gimana Ampun? Kita kan mencatat itu pakai meter. Setiap sambungan rumah itu ada meternya. Yang kita kadang-kadang orang juga melapor, pelanggan kita bilang kami cuma berdua di rumah, kok bayar mahal? Bayaran kita tidak menghitung berapa orang yang tinggal, tapi berapa banyak air kita yang dipakai. Ya, bukan hanya dipakai, bisa jadi rumah yang nggak ada orangnya seringkali lupa nutup keran karena cuma berdua, lalu air terbuang, itu juga harus dibayar. Oke, ya. Tapi kalau seandainya air itu tidak keluar dari keran, itu tidak dihitung? Tidak. Perhitungannya ketika air keluar dari keran? Ketika air mengalir. Ketika air mengalir. Meter kita itu diputar oleh air yang mengalir, seperti speedometernya sepeda motor. Baru bergerak kalau bannya bergerak. Bagaimana kalau bannya itu ngadat atau airnya itu nggak lancar Ampun? Seperti mobil yang mogok, meternya juga tidak jalan. Meternya juga ngadat? Ngadat juga. Karena yang menggerakkan air meter itu airnya mengalir. Oke, berarti seberapa air mengalir begitu pula kalkulasinya di meteran. Oke, kalau seandainya misalnya kita mau pasang baru nih orang Kota Banda Aceh, itu gimana Ampun? Pasang baru sebenarnya kapasitas kita sudah penuh sekarang ya. Tapi mengingat air adalah kewajiban negara untuk rakyat, kewajiban negara, kebutuhan rakyat yang negara harus penuhi. Jadi kadang kita tidak bisa menolak menerima sambungan baru. Artinya kapasitas sudah penuh itu seperti apa artinya? Kapasitas tempat pengolahan air kita itu dibangun pertama kali itu tahun 75. Itu sampai sekarang? Masih sampai sekarang kita gunakan kapasitas yang itu. Jadi bayangkan kapasitas yang diperuntukkan untuk tahun 75 mungkin untuk tahun 80-an masih kita gunakan saat sudah tahun 2024 sekarang. Artinya itu kan sudah tua. Iya, tapi dampak itu pasti. Yang kita lakukan selama ini hanya mengupgrade. Ya, tidak membangun baru, tapi menaikkan kapasitas. Dan itu berdampak pada penurunan kualitas. Tapi saat ini kita nggak punya pilihan lain, ya biarlah air sedikit keruh, tapi airnya ada. Kita kasih airnya aja dulu. Itu sebabnya mungkin makin lama kualitas air kita makin turun. Karena kita lebih mengutamakan ada airnya dulu. Walaupun keruh. Ya, itu konsekuensi dari upgrading tadi. Ya. Tapi bisa kemudian itu berlangsung kemudian perlahan-lahan
akan baik atau seperti apa? Kita berharap PDAM bisa lebih bagus, ya, pemerintah kita lebih bagus. Tentunya hal-hal itu sangat mungkin untuk terjadi. Idealnya hanya kalau keadaan bertambah bagus. Oke, kalau kondisinya bagus. Ya. Oke, tapi kalau seandainya kan kondisinya tadi yang penting ada aja airnya, tapi juga masyarakat juga keluhan-keluhan pasti banyak kan, Ampun. Wah, airnya masyarakat kita begini, begini. kita ketika datang pelanggan baru minta sambung, kita sudah bilang, Pak, Bu, kami nggak bisa sambung lagi karena memang airnya nggak ada. Tapi masyarakat bilang, nggak apa-apa Pak, sambung aja dulu. Yang penting Bapak sambung aja dulu. Ya, kapan-kapan ada airnya kami pakai. Tapi begitu selesai kami sambung, pagi disambung, siang sudah telepon, Pak, kapan? Kok nggak ada airnya? Kalau nggak ada air kenapa disambung? Ya kan? Masyarakat kita seperti itu. Itulah yang terjadi selama ini. Jadi kita sekarang banyak perumahan baru yang muncul, perumahan-perumahan yang perumahan subsidi itu, satu tempat bisa ratusan itu. Dan mereka membangun tanpa konsultasi awal dengan kita. Jadi begitu mereka rumahnya selesai, mereka datang ke kita minta sambungan PDAM. Ya, dan itu tentunya sangat bermasalah bagi kami. Untuk 1-2 rumah aja sudah susah, apalagi harus menyambung mungkin 100-200 rumah sekaligus. Oke. Tapi idealnya seperti apa? Konsultasi itu seperti apa ini harapannya? Seharusnya mereka harus menyiapkan apa begini, seharusnya saat mereka membangun, mereka itu kan harus datang ke fasilitas yang mereka mau, ke listrik pertama, mungkin ke listrik, ke PDAM, ke PU, menyangkut fasilitas jalan. Mereka harus tanya dulu, ini kalau kami bangun di sini, kira-kira akan ada listriknya nggak? Akan ada airnya nggak? Akan dibangun jalannya nggak? Kan seharusnya seperti itu. Bukan mereka bangun dulu, lalu berharap segera kita bisa layani. Jadi sekarang yang paling kritis itu di wilayah Siak Kuala. Di sana rumah baru itu sangat masif, ya. Sementara wilayah sudah cukup, Kuta Alam itu sudah cukup padat. Ya. Sekarang aja airnya sudah kecil. Ditambah lagi nanti akan ada rumah-rumah baru yang akan kita ambil di jaringan itu juga. Artinya kemudian berkurang lagi. Iya, pemakaian yang sudah ada ini, pelanggan yang kemarin mungkin dapat rata-rata 10 kubik 1 bulan. Tersudut dari situ. Ketika harus bagi lagi dengan mereka mungkin nanti cuma dapat 6 kubik 1 bulan. Makin lama makin turun terus. Jadi dulu seingat saya, waktu saya mungkin awal-awal pertama saya di Banda Aceh itu, pemakaian rata-rata warga Banda Aceh itu 30 meter kubik per bulan per SR, persambungan. Ya. Kemudian turun ke angka 25. Turun lagi ke angka 22. Sekarang pemakaian rata-rata kita sudah di angka 18 meter kubik per SR per bulan. Artinya itu kemudian yang memakai ramai, tapi kemudian kapasitas kita tidak bertambah. Kapasitas tidak bertambah. Iya. Oke. Artinya rumah semakin banyak, kebutuhan semakin banyak, tapi persediaan stoknya terbatas. Ya, pasca tsunami kan penduduk Banda Aceh turun mungkin sampai ke batas 150 ribuan. Ya. Tapi kemudian sekarang kondisi terakhir kita penduduk kita sudah 270 ribu lagi. Artinya hampir 2 kali lipat setelah tsunami. Dan itu nggak bisa Tapi masih kita pakai fasilitas yang tsunami dulu. Itu nggak bisa. Tidak ada perubahan. Dan tidak bisa bisa. Untuk memenuhi kebutuhan tadi. Kalau kita punya uang cukup tentu bisa. Gini, Ampun, ini kan urban nih, Om. Banda Aceh ini kota tujuan. Kita ibu kota. Bisa jadi kemudian ketika tadi Ampun bilang kita nggak bisa pasang lagi, tapi itu terus rumah-rumah semakin masif dibangun. Gimana, Ampun? Jadi inilah kita terus minta bantuan ke berbagai pihak. Kita sering ke Jakarta untuk minta bantuan karena menyangkut pembangunan fasilitas air bersih ini butuh dana yang cukup besar, ya. Rata-rata sambungan baru sekarang itu butuh 25 juta. Setiap sambungan baru itu investasinya setidaknya 25 juta. Itu untuk satu kawasan? Satu rumah. Untuk satu rumah investasi PDAM itu setidaknya 25 juta. 25 juta. Iya. Dan yang masyarakat bayar itu? Pertama bayar sambungan baru 1.500.000 ditambah nanti kalau dia pakai per bulannya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung sampai kiamat pun nggak akan balik modal. Oke. Ya, tapi kan ini bicara tanggung jawab negara, ya. Kita tidak melakukan perdagangan dengan rakyat. Air itu udah diatur sama undang-undang juga, kan. Dan kemudian kondisinya ketika tadi terus dikoordinasi dengan pusat, dengan Jakarta, apakah kemudian sudah ada titik terangkat?
sebahagian untuk hal yang kecil ya, tapi masalah besar seperti kita butuh tambahan kapasitas itu terlalu lama ya. 2 tahun kemarin kita dapat kabar bagus akan dibangun instalasi pengolahan air bersih regional. Artinya itu sudah wacana atau sudah akan realisasi? Masih wacana regional antara Aceh Besar dan Banda Aceh. Kita akan dapat tambahan 400 liter per detik. Banda Aceh dapat 200 liter, Aceh Besar dapat 200 liter. Airnya dari Luknga, di atas Luknga sana, di Krung Raba sana. Oke, artinya kemudian kalau itu itu terrealisasi, mungkin akan dalam waktu untuk waktu sekarang akan cukup airnya karena akan ada tambahan 200 liter. Dengan kondisi hari ini ya? Iya, untuk hari ini loh, bukan untuk 20 tahun ke depan. Untuk hari ini akan terpenuhi. Karena 200 liter per detik itu kalau hitungan kita bisa untuk sekitar 15.000 sambungan baru. 15.000 sambungan ya. baru. Oke. Artinya itu dan kalaupun itu terbangun itu hanya untuk menutupi kekurangan kita sekarang. Ya, belum bicara untuk ke depan seperti apa. Artinya juga harus push-nya harus lebih kencang lagi ya, Om? Kita coba seperti itu, tapi ya yang namanya ya seperti inilah mengurus orang banyak. Hajar hidup kita terus minta, kita terus pokoknya kita apapun ada peluang kita coba usulkan. Kita berharap kemarin sebenarnya katanya sudah akan dibangun, tapi terkendala dengan COVID kemarin 2 tahun kemarin COVID, dana dialihkan. Lokasinya sudah ada, semua sudah ada, tinggal jalan sebenarnya proyeknya. Artinya kemudian kondisi hari ini itu terus perbaikan, Ampun ya? Iya, kita berusaha perbaikan. Terus perbaikan. Iya, ada lagi perbaikan. Iya, ada lagi sakitnya disebutkan. Iya, yang PDAM lakukan hari-hari, ya kita melakukan rutinitas. Tapi bukan sembuh total. Memelihara yang ada lah. Sakit, tapi kita coba obati. Coba kita plaster, coba kita taruh betadine. Itu yang kita lakukan sekarang. Artinya bukan sembuh total, bukan, tapi coba kita akan sembuh total kalau hanya melakukan langkah-langkah seperti itu. Oke, tapi berusaha sebaik mungkin untuk bisa sembuh perlahan-lahan. Iya. Oke, tapi tadi balik lagi kan Ampun, kita punya masalah PR-nya itu balik lagi di hulunya. Bagaimana kemudian? Apalagi sekarang, kondisi sekarang kita diperparah dengan kondisi air baku kita yang satu-satunya air baku kita Krung Aceh. Ya. Banda Aceh satu-satunya air baku kita Krung Aceh. Dari Krung Aceh? Iya. Dan sekarang kondisinya bendung alhamdulillah sedang dalam pembuatan baru. Alhamdulillah, kita berharap akhir tahun ini selesai. Kalau itu selesai, kita berharap tidak ada lagi masalah dengan air baku nantinya. Di saat musim kemarau, kita juga masih bisa berproduksi normal seperti biasa. Artinya air baku itu dari Krung Aceh airnya, kemudian walau ada kemudian kemarau seperti cuaca hari ini itu tidak berpengaruh? Kalau sekarang terpengaruh, tapi nanti kalau bendung itu selesai, insya Allah bendung karet akan selesai di bulan Oktober mungkin, kita berharap masalah kurangnya air baku kita untuk sementara terpenuhi. Oke, Oktober berarti? Oktober insya Allah. Oktober insya Allah 2024 ini. Artinya itu akan lebih baik kualitasnya? Insya Allah. Kuantitasnya. Oke. Ya. Kuantitasnya lebih baik, tapi kualitasnya balik lagi. Kualitas masih seperti sekarang, karena alat yang kita gunakan masih alat yang itu. Oke, artinya kuantitasnya itu kemudian lebih besar. Setidaknya tidak lebih kecil dari sekarang. Oke, artinya tidak lebih kecil. Nambah nggak mungkin, karena untuk nambah kapasitas itu kita harus bangun baru. Oke. Jadi yang kita harapkan dengan selesai bendung karet nanti, kita dapat berproduksi optimal di batas produksi kita. Insya Allah, harapan kita Ampun. Oktober, November aman mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah, amin. Ini juga Ramadan programnya Ramadan, gratis atau memang sebelumnya? Sebenarnya Ramadan ini kan rutinitas kita ya. Ramadan itu 1 bulan setahun pasti datang. Jauh-jauh hari kita sudah tahu kapan Ramadan datang. Ya. Walaupun penetapannya mungkin beda 1 hari lah, beda itu. Tapi secara garis besar kita tahu dan kita sudah siapkan. Kita berusaha di Ramadan ini tidak melakukan perawatan ya dalam Ramadan, karena kita tidak ingin di Ramadan ini operasional kita terganggu dengan rutinitas perawatan kita. Jadi perawatan kita mundur. Perawatan itu apa maksudnya? Perawatan itu kan kita secara rutin kita harus membersihkan fasilitas produksi kita. Kita harus cuci bak-bak kita, harus cuci mesinnya. Itu tidak kita lakukan di Ramadan. Karena kita berharap di Ramadan ini kita bisa berproduksi penuh, insya Allah ya. Nah, kecuali tidak terganggu tentunya ini di luar kejadian di luar kita, misalnya ada pipa yang pecah, mati lampu, itu hal-hal yang di luar kita yang kita tidak bisa atur. Kalau mati lampu? Kalau mati lampu mati kita.
Oke. Ya. Kalau mati lampu itu efeknya ke masyarakat. Kalau Aliran begitu air mati lampu langsung kita mati. Ya, karena kita sepenuhnya menggunakan listrik PLN. Dan kalau hidup lagi kan selesai ampun masalahnya. Iya, tapi masalahnya begini, mati lampu 1 jam itu berdampak setengah hari paling tidak untuk kita. Setengah hari itu artinya maksudnya kayak mana setengah Saat hari? mati lampu, Banda Aceh dengan Lambaru itu seringkali mati lampunya tidak berbarengan, ya. Mati lampu di Banda Aceh atau mati lampu di Lambaru. Saat mati lampu di Lambaru, sementara di Banda Aceh lampunya tidak mati, pelanggan kita masih tetap bisa hidupkan sanyu. Dia sedot. Air di pipa kita tersedot semua. Sehingga semua pipa kita mulai dari pipa kecil sampai pipa-pipa besar kita kosong semua disedot. Ya. Begitu kita hidupkan Lambaru lagi, pipa kita sudah berisi dengan udara dan butuh waktu untuk membuang udara itu lagi. Nah, itulah kadang-kadang kami bilang ini sedang normalisasi. Itulah yang kami maksudkan dengan normalisasi. Artinya kami harus membuang-buang udara lagi semua di semua tempat supaya air bisa ngalir. Buhangan nilai baru ilei itu mah. Karena kalau ada angin di pipa itu air nggak bisa ngalir. Ya, dampaknya bukan tidak hanya tidak bisa ngalir, juga berdampak nanti karena air terus kita pompa itu pipa kita bisa pecah di belakang. Nah, ini dampak yang masif terjadi kalau PLN mati. Kami punya genset namanya backup. Cukup besar. Kapasitasnya cukup. Cukup. Tapi masalahnya begini, genset besar itu bukan seperti power bank, bukan seperti yang yang komputer punya. Gitu. Begitu mati lampu hidup, nggak bisa. Dia begitu lampu mati, mesinnya langsung hidup, tapi tidak langsung bisa kita bebankan. Artinya nggak bisa kita siapkan sebelumnya? Kita nggak tahu mati lampu. Iya. Artinya kan kita udah siapkan sebelumnya ya? Kita kan auto kapan, tapi kita sudah siap. Gensetnya sudah ada. Kita genset hidup, begitu mati lampu langsung gensetnya hidup. Tapi genset besar itu tidak bisa dikasih beban segera. Dia butuh waktu warming up, mungkin 15 sampai 30 menit. Leplo minatnya kaso Banda Aceh. Kami sebagai informasi, kami bayar listrik itu mungkin yang paling mahal di Banda Aceh bayar listrik kami. Biaya listrik ini lebih dari 1 miliar satu bulan. Sebulan? 1 bulan. 2 miliar? 1,3 miliar mungkin 1 bulan. Jadi pemakai listrik terbesar di Banda Aceh itu setelah PT SA itu PDAM. Iya. Pendapatan kita berapa ampun? Pendapatan kita sekitar 5 sampai 6 miliar satu bulan. 5-6 miliar. Itu untuk masuk ke PAD? PAD itu baru masuk PAD bagian dari keuntungan, ya. Ini kan pendapatan bukan pendapatan artinya harus potong listrik lagi, potong bahan kimia, potong pegawai, ya. Gaji pegawai dari situ? Iya, semua operasional PDAM itu dari uang yang kita dapat. 6 miliar? Iya. PDAM kita itu alhamdulillah sudah mandiri, tidak perlu lagi ada campur tangan keuangan langsung dari Pemko. Kita bahkan 3 tahun ini sudah mulai menyetor laba untuk Pemko walau kecil, ya. Alhamdulillah. Berapa terakhir ampun? Terakhir sekitar mungkin kurang 700-800 juta. 800 juta? Ya. 700-800 juta untuk PAD. Itu untuk masuk PAD. Ya. Dan 6 miliar itu kemudian sisanya untuk operasional? Dari 6 miliar itu untuk listrik 1,2 miliar, untuk pegawai mungkin 2 miliar, untuk bahan kimia hampir 1 miliar. Artinya PDAM itu dari kapan Kota Banda Aceh berdirinya? PDAM Kota berdiri tahun 75. 75. Jadi dari awal itu 75. Dan itu kemudian bertransformasi terus sampai kemudian hari ini itu bisa menafkahi dirinya sendiri? Iya, alhamdulillah. Dan baru menguntungkan 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir sudah mulai menguntungkan, bukan hanya bisa membayar diri sendiri, tapi sudah mulai menguntungkan. Sudah mulai menguntungkan. Sebenarnya begini juga, kita tidak berharap keuntungan sebenarnya dari PDAM kan. Keuntungan kita itu adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat lebih banyak dan lebih baik. Baiknya. Idealnya seperti itu. Keuntungan itu kita butuhkan supaya untuk pengembangan PDAM ke depan. Kita berharap kalau rusak pompa kita bisa segera ganti, pecah pipa bisa segera ganti. Dan itu memang pure, itu murni dari pembayaran masyarakat. Iya. Kami nggak punya uang lain. Dari masyarakat memang. Iya. Berarti kalau masyarakat nunggak ya kita potong. Ideal aturan kita seperti itu. 3 bulan menunggak dipotong. Tapi untuk memotong itu pun masalah.
Karena bukan seperti PLN yang bisa datang mutusin langsung pulang. Kami itu harus ada 2-3 jam di depan rumah orang, gali-gali dulu. Seringkali lagi motong sudah datang yang punya bawa parang, ya. Kalau di asrama bukan parang, bawa yang mereka punya gitu. Jadi susah, untuk motong pun susah. Jadi memotong itu sudah pilihan kami terakhir. Sudah nggak tahu buat lagi, baru kita potong. 3 bulan nunggak, kita tanya kapan dibayar. Kadang nyicil, ya. Apapun boleh. Kita berharap tidak perlu motong. Karena butuh waktu, butuh tenaga, butuh macam-macam. Nah, tapi artinya dengan kondisi yang ada pun masih bisa menguntungkan. Menguntung dalam keuntungan kita itu tidak sebanding dengan investasi, ya. Mungkin kalau orang jualan modalnya 1 juta, tapi cuma untung 1.000. Gitu. Jadi antara modal dengan keuntungan itu tidak sepadan. Terlalu besar modal kan kalau dagang dengan 1 juta modal laba 1.000 pasti orang bilang ini bukan dagang ini. Tapi artinya kan. Tapi karena ini kewajiban negara yang kita tidak bisa tolak, ya itu tetap bisnis itu tetap kita jalankan. Jalankan. Dan juga artinya bisa mentor kan Ampun dengan. Insya Allah. Tapi juga setoran itu kan kita berharap untuk bisa investasi selanjutnya. Tapi nggak akan cukup karena terlalu kecil. Sebagai informasi, 1 pompa kita aja itu berharga 2-3 miliar. 1 pompa. 1 pompa. Ya, kita punya. Itu kalkulasinya 1 pompa itu untuk wilayah atau 1 kota Banda Aceh? Kita punya sekitar 10 pompa yang jalan. 10 pompa di Banda Aceh? Iya, yang jalan ya. 1 pompanya aja. Artinya semua 1 pompa? Jalan. Sekarang itu 1 pompa itu paling tidak 2 miliar, 3 miliar harganya. Investasinya segitu? Coba bayangkan bagaimana kita mengembalikan harga pompa itu dengan yang 700 juta itu tadi. Ya, artinya apa? Ini betul-betul bisnis. Sebenarnya bukan bisnis. Ini kewajiban negara untuk rakyat. Ya. Kami sebenarnya lebih setuju kalau air ini digratiskan aja. Konsekuensi negara harus bayar. Kalau negara harus bayar, kami pegawai PDAM, kami di PDAM lebih senang begitu, nggak perlu menagih. Ya, karena nagih itu nggak enak. Nggak perlu nagih. Tapi sayangnya, memungkinkan nggak mungkin ya? Nagih aja nggak mungkin, apalagi nggak nagih. Nggak artinya kemudian negara. Sepertinya begini. Negara kita kan masih terlalu banyak urusan lain yang harus diselesaikan. Urusan-urusan yang bisa masyarakat ikut nyumbang, mungkin biarlah masyarakat ikut nyumbang. Kan juga ya kebutuhan. Seperti listrik, ya. Di banyak negara listrik itu juga gratis, ya. Air seharusnya lebih gratis lagi, ya kan? Tapi berhubung banyak hal-hal lain yang tidak mungkin dikutip uangnya dari rakyat, jadi biarlah yang bisa dikutip uangnya diambil di rakyat. Karena begini juga, tidak semua orang pakai air PDAM. Akan tidak adil nanti yang pakai gratis, sementara mereka yang pakai, mana kompensasi untuk kami yang tidak pakai air PDAM. Kalau kita bilang di Banda Aceh kan memang besar pemakaiannya Ampun. Saya pernah mengusulkan ke Dewan, kami dikasih 6 miliar 1 bulan. Cukup. Kita gratiskan air untuk warga Kota Banda Aceh. Artinya untuk air cuma butuh 6 miliar 1 bulan. Artinya setahun cuma 70. Bisa lah ya. 2 miliar. Bisa lah Ampun. Tapi enggak juga. PAD kita cuma 200-an miliar. Bagaimana kalau untuk bayar airnya sudah 7? Kan 6 miliar bisa lah kan dipotong dari angkatan. 1 bulan, 1 tahunnya kan 72 miliar. PAD Banda Aceh cuma 200 miliar 1 tahun. Bagaimana untuk pembangunan sektor lain? Ya, untuk sekolah bagaimana? Paling kan disubsidi lah. Sekarang disubsidi. Berapa disubsidi? Subsidi bahwa infrastruktur itu tidak dibebankan biaya. Artinya? Kita tidak pembangunan, kalau harus seperti saya katakan tadi, untuk 1 SR itu butuh 25 juta. 1 sambungan baru. Iya, kalau Indah mau nyambung, artinya negara harus sediakan 25 juta untuk Indah aja. Untuk Indah. Sementara Indah cuma bayar 1,5 juta. 1,5 juta. Dan pemakaian per bulan. Itu kan pemakaian air. Sementara investasi ini nggak pernah tertutup. Apalagi dengan harga air yang tidak menghitung biaya investasi ini. Artinya subsidi itu sambungan baru itu akan abadi subsidi itu. Akan abadi untuk sambungan barunya. Seharusnya harga air sudah include dengan
Yang 25 juta lagi kita hitung berapa sebulannya. Oke, 25 juta untuk katakan 10 tahun. Jadi setahunnya 2,5 juta. Lalu sebulannya 200 ribu. Nah, kan begitu. Dibebankan ke semuanya kan ke rekening. ke rekening. Sementara rekening sekarang rata-rata masyarakat Banda Aceh bayar antara 50 ribu. Ada yang cuma bayar 24 ribu, 35 ribu. Bagaimana nutup investasi yang 25 juta tadi? Itulah kondisinya. Iya, itulah kenyataannya. Terus ya. diobati. Yang sebenarnya masyarakat tidak perlu tahu karena itu urusan negara. Tapi masyarakat harus tahu kenapa airnya nggak mengalir. Iya, semuanya. itu masyarakat sebenarnya bukan beban mereka. Oke. Kita sudah kita ambil tanggung jawab ini, itu bukan beban masyarakat lagi seharusnya. Masyarakat taunya ada airnya. Apalagi itu kan. ini bulan puasa. Nggak mau bulan puasa mau bukan, masyarakat harus ada airnya. Betul, itu kebutuhan. Seharusnya seperti itu. Tapi sayangnya kita belum bisa seperti itu. Oke. Dan tetapi terus. Insya Allah kita terus bergerak ke sana. Suatu saat kita berharap kita bisa bertanggung jawab seperti itu. Amin. Allahumma Ya. amin. Dan Tapi ini mohon dukungan semua, mohon dukungan media juga ya, karena media itu berperan penting dalam memberi informasi, tapi informasi yang memberi pendidikan kepada masyarakat. Dan bulan Ramadan itu memang air gratis ampun untuk masjid. Untuk masjid kita gratiskan ya. Hanya untuk khusus bulan. Iya, karena pertama kita berharap ya semacam kalau kita katakan sedekah ya bukan sedekah lah, ini punya negara kan, kita tidak bisa mengklaim punya negara itu menjadi sedekah kita ya. Ya mungkin sedekah negara lah untuk masyarakat lewat masjid. Dan karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Jadi tahun kemarin berdasarkan pengalaman tahun itu sekitar 150 jutaan dari total masjid Banda Aceh. Iya, Banda Aceh. 150 juta. Artinya kemudian itu menjadi program rutin Ramadan. Iya. Pak Wali Kota itu meminta kita untuk menjadi program rutin kita. Oke, tempat ibadah. Kadang-kadang gini juga. Kemarin kami melakukan pasar murah ya. Tujuan kami bagus, baik. Ya, kadang-kadang masyarakat juga komplain. Kalian ngurus air dulu lah, nggak usah ngurus yang lain ya. Mereka takutnya nggak fokus. Bukan nggak fokus begini juga. Airnya kita begini, ketika kita bersedekah kan tidak perlu harus tunggu kaya dulu untuk bersedekah ya. Kalau kita tunggu kaya baru bersedekah, nggak pernah kita bersedekah. Ya, kita berharap dengan sedekah kita, dengan bantuan kita, Allah bantu kita mempermudah urusan kita. Itu yang kita harapkan. Tapi mungkin bisa lihat di Instagram kita, itu komen yang seperti itu. Ya? Macam-macam. Nah, kalian nggak usah ngurus lah yang bukan urusan kalian. Nah, tapi tujuan kami bagus sebenarnya. Kami berharap, karena kemampuan kami ini terbatas sekali. Dengan kemampuan yang kami punya, kami yakin kami tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebesar ini. Jadi kita mencoba, pegawai kami, perusahaan mencoba melakukan kebaikan sehingga kita berharap ada power lain yang bantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Amin. Ya. Harapan Jadi mohon maaf kalau kepada masyarakat mungkin merasa bahwa kami belum bisa maksimal di bidang kami, lalu sepertinya kami ikut campur ke urusan yang lain. Hanya itu tujuannya. Kami berharap ada power lain yang bantu kami untuk menyelesaikan masalah yang kami tidak bisa selesaikan. Amin. Ya. Dari Ampun langsung nih, dari Ketua Perumdamnya, Dirut Perumdamnya. Dan tadi untuk masjid juga musola, jadi tempat-tempat semua yang kita ya, apapun yang menyangkut ada kegiatan tarawehan kita gratiskan. Baik, terima kasih banyak Ampun Ayub. Ya, terima kasih juga, dan kita berharap PHTM nggak bosan-bosan ngundang PDAM, walau kelihatannya mungkin monoton karena kita ngomong hal yang sama, saya nggak bisa ngomong lain, ya. Kapanpun saya datang, saya akan ngomong tentang air tentunya, saya nggak akan bicara tentang lain. Jadi kalau dianggap apa pegahabat atasan, memang yang kami kerjakan adalah rutinitas yang setiap hari kami jalani. Jadi tidak ada bahan baru di PDAM. Nah, jadi siapapun yang tanya, jawabannya akan seperti ini, semua akan seperti ini. Hanya kita menunggu bagaimana perbaikan. Iya, kita berharap makin hari pelayanan kita makin bagus, airnya makin banyak, airnya makin bersih, insya Allah. Oke, air makin bersih, pelayanan makin baik, respon makin cepat. Banyak, semuanya Ampun, insya Allah. Jadi walaupun hal yang sama kan itu kebutuhan. Iya. Dan satu lagi Indah, ada masyarakat bilang, buat pelayanan bagus dulu, nanti baru kami bayar bagus. Responnya? Kan orang seperti itu. Kami mau seperti itu, tapi kami butuh uang untuk buat bagus. Oke.
Ya. Nah, Modalnya juga kalau bagus. masyarakat mau pelayanan bagus, mereka harus rela berkorban dulu. Oke. Dan jika seperti itu kemudian masyarakat harus Kalau sudah berkorban lalu kami tidak bagus juga, baru kami boleh dihukum untuk itu. oke. Ya, kami tidak mungkin bagus dulu, baru minta Masyarakat kemudian bayar. Enggak, bayar. kita nggak mungkin seperti itu. Kita sama-sama lah sekali jalan seiring masyarakat Artinya kalau sudah bayar. punya bukti dulu, bukti Kalau oh, ini diminta seperti- bukti dulu kita nggak bisa buktiin. Nah, kan nanti kayak begini, punya anak dulu baru kawin. Nggak kawin dulu baru punya anak. Yang kawin aja belum tentu punya anak. Ya kan gitu logika sederhananya seperti itu. Ya, buktiin dulu lah. Apa buktinya? Punya anak dulu lah. Jadi, Tapi memang harus itu dulu Ampun. Jadi udah ada, mereka tahu oh ini memang. ya seperti tapi itu. Itulah Terus kan tadi kayak tadi balik lagi ke perbaikan terus. kita berharap peran media untuk itu. Selalu. Peran PTM media selalu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita tidak berhenti untuk berupaya mensejahterakan mereka. Oke. Ya, kesejahteraan kami hanya saat mereka sejahtera. Saja. Air terus mengalir. Iya, insya Allah. Gitu, insya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ampun Ayub untuk waktunya, Direktur Utama Perumdam Tirta Daruy, Kota Banda Aceh. Terima kasih banyak. Terima kasih Sama-sama. juga untuk Anda, rekan PTM, jangan lupa subscribe, komen, share. Untuk semua, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam menunaikan warahmatullahi ibadah.